dalam perjalanan kehidupan, ada prinsip-prinsip yang memiliki kekuatan untuk mengubah jalan hidup kita menjadi lebih baik. Salah satu sumber prinsip-prinsip ini adalah Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bukan hanya sekadar kumpulan ajaran, tetapi juga pedoman hidup yang lengkap. Dari kehidupan dan ajaran beliau, kita dapat memetik pelajaran berharga yang mampu merubah perspektif dan perilaku kita. Dalam video ini, mari kita kupas 7 sikap atau sifat tawadhu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawadhu atau kerendahan hati adalah pondasi utama dalam membangun kepribadian yang kuat dan menghormati nilai-nilai agama. Dari kesederhanaan hingga kesabaran, prinsip-prinsip tawadhu yang beliau ajarkan telah menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam selama berabad-abad lamanya. Mari kita renungkan bersama-sama bagaimana prinsip-prinsip tawadhu ini dapat menjadi pendorong perubahan positif dalam kehidupan kita dan bagaimana kita dapat mengimplementasikannya dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. 1. Merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah adalah inti dari sikap tawadhu. Ini berarti kita menyadari bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Agung, sedangkan kita sebagai manusia adalah hamba yang lemah dan rentan. Sikap ini mengajarkan kita untuk memahami keterbatasan dan ketergantungan kita padanya. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita cenderung merasa diri kita lebih penting dari yang seharusnya, atau merasa bahwa kita bisa mengendalikan segala sesuatu tanpa bantuan Allah. Namun, dengan merendahkan diri di hadapannya, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan semua yang kita capai hanyalah berkat rahmat dan kehendak-Nya. Sikap merendahkan diri ini juga membantu kita untuk tetap rendah hati dan tidak sombong dalam interaksi dengan sesama manusia. Ketika kita menyadari bahwa kita semua sama di hadapan Allah, tidak ada ruang untuk merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, kita belajar untuk menghormati dan menghargai semua makhluk Allah tanpa memandang status atau kedudukan. Dengan demikian, merendahkan diri di hadapan Allah bukanlah tanda kelemahan, tetapi merupakan bentuk kebijaksanaan dan pengakuan akan kebesaran-Nya. Ini adalah langkah pertama menuju tawadhu yang sejati, di mana kita melepaskan ego dan kesombongan kita, serta sepenuhnya menyerahkan diri kepadanya dengan penuh kepercayaan dan ketundukan. 2. Menerima kritik dan nasihat. Menerima kritik dan nasihat merupakan salah satu bentuk sikap tawadhu yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak merasa sempurna dan selalu terbuka untuk memperbaiki diri. Ketika kita menerima kritik atau nasihat dari orang lain, hal itu menunjukkan bahwa kita memiliki kesadaran diri yang tinggi dan tidak terlalu egois untuk melihat kekurangan atau kesalahan kita sendiri. Dengan menerima kritik dan nasihat dengan lapang dada, kita memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk belajar dan berkembang. Kita dapat melihat setiap kritik sebagai peluang untuk meningkatkan diri, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Selain itu, sikap tawadhu ini juga menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, karena mereka merasa dihargai dan dihormati ketika kita bersedia mendengarkan pendapat mereka. Namun, penting juga untuk diingat bahwa tidak semua kritik atau nasihat harus diterima begitu saja. Kita perlu menggunakan akal sehat dan pertimbangan bijaksana dalam menyaring masukan yang memang bermanfaat bagi perkembangan diri kita. Dengan demikian, menerima kritik dan nasihat dengan tawadhu bukan hanya menunjukkan kematangan emosional dan spiritual, tetapi juga merupakan langkah yang cerdas dalam perjalanan menuju kesempurnaan diri. 3. Menghargai orang lain.
Menghargai orang lain adalah salah satu aspek penting dari sikap tawadu atau kerendahan hati. Ketika seseorang memiliki sikap tawadu, mereka tidak hanya merendahkan diri sendiri di hadapan Allah, tetapi juga mengakui nilai dan martabat setiap individu di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, menghargai orang lain berarti tidak memandang rendah atau merendahkan orang lain terlepas dari status sosial, ekonomi, atau keberhasilan mereka. Seorang yang tawadu menghormati orang lain dengan penuh kesopanan, kerendahan hati, dan empati. Mereka memberikan perhatian yang layak kepada orang lain, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan memperlakukan semua orang dengan adil dan baik. Menghargai orang lain juga mencakup sikap saling menghormati, saling mendukung, dan saling membantu. Ketika seseorang memiliki sikap tawadu, mereka tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain. Tetapi, mereka menganggap setiap individu memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Dengan menghargai orang lain, kita menciptakan ikatan yang lebih kuat dalam masyarakat, membangun hubungan yang sehat, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Ini juga merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan penghargaan. 4. Menyadari kelebihan dan kekurangan. Menyadari kelebihan dan kekurangan adalah bagian penting dari sikap tawadu. Ini berarti memiliki pemahaman yang jujur tentang potensi dan keterbatasan diri sendiri tanpa terjerumus dalam kesombongan atau perasaan rendah diri yang berlebihan. Dalam konteks ini, tawaduk mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dalam meraih kesuksesan. Ketika kita mencapai pencapaian atau memperoleh keberhasilan, kesadaran akan kelebihan tidak boleh membuat kita menyombongkan diri atau merasa lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, kita diingatkan untuk tetap menghargai dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah tanpa merasa sombong. Di sisi lain, menyadari kekurangan juga merupakan aspek penting dari tawaduk. Ini berarti kita tidak boleh terlalu terpukul atau merasa hancur ketika menghadapi kegagalan atau kesalahan. Tawaduk mengajarkan kita untuk bersikap tabah dan belajar dari setiap pengalaman, baik itu sukses maupun kegagalan, sehingga kita dapat terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, menyadari kelebihan dan kekurangan dengan tawaduk membantu kita untuk tetap rendah hati dalam keberhasilan dan bersikap tabah dalam menghadapi kegagalan. Ini adalah sikap yang sangat penting dalam menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan keseimbangan. 5. Membantu sesama tanpa pamrih. Membantu sesama tanpa pamrih adalah salah satu wujud nyata dari sikap tawaduk atau kerendahan hati yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membantu sesama tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan, kita menunjukkan bahwa kita tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Sikap ini mencerminkan kesediaan untuk berkorban demi kebaikan bersama tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial. Ketika kita memberikan bantuan kepada sesama tanpa pamrih, kita mengaktualisasikan ajaran kasih sayang dan kepedulian yang menjadi inti dari ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan utama dalam sikap ini. Beliau senantiasa membantu sesama tanpa memandang siapa mereka dan apa latar belakang mereka. Sikap beliau yang tulus dan ikhlas dalam memberikan pertolongan kepada orang lain menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mengikuti jejaknya. Dengan membantu sesama tanpa pamrih, kita tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga merasakan kebahagiaan yang mendalam dalam membantu orang lain. Hal ini memperkuat ikatan sosial antara sesama manusia dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berempati. 6. Menerima takdir dan ujian dengan sabar. Menerima takdir dan ujian dengan sabar
adalah salah satu aspek penting dari sikap tawadhu. Ini menggambarkan sikap, kerendahan hati dan ketundukan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menerima takdir dan ujian dengan sabar, kita menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Sabar dalam menghadapi ujian menunjukkan bahwa kita memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita untuk melewati setiap cobaan. Tanpa sabar, kita cenderung menjadi putus asa atau bahkan menyalahkan Allah atas ujian yang kita alami. Namun, dengan sabar, kita mampu memperoleh kekuatan spiritual dan ketenangan dalam menghadapi setiap ujian. Selain itu, menerima takdir dengan ikhlas juga mengandung makna bahwa kita meyakini setiap peristiwa yang terjadi memiliki hikmah di baliknya, meskipun pada awalnya mungkin sulit untuk dipahami. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk kita, dan Allah selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Dengan demikian, sikap tawadhu dalam menerima takdir dan ujian dengan sabar mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol dan mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Ini adalah bentuk pengabdian yang penuh kepasrahan kepada kehendaknya, serta ungkapan dari keyakinan dan keimanan yang mendalam. 7. Bersikap sederhana dalam kehidupan. Bersikap sederhana dalam kehidupan adalah nilai yang sangat dihargai dalam Islam, dan hal ini juga merupakan bagian dari tawadhu atau kerendahan hati. Sikap ini mencerminkan penghargaan yang mendalam terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terjerumus dalam kelebihan atau pemborosan. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai pentingnya bersikap sederhana dalam kehidupan. Yang pertama, dengan bersikap sederhana, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini memungkinkan kita untuk menghargai nikmat-nikmat tersebut tanpa terbuai oleh keserakahan atau keinginan yang berlebihan. Yang kedua, ketika kita hidup dengan sederhana, kita cenderung tidak tergoda oleh kemauan atau keinginan untuk memperlihatkan status sosial. Ini membantu kita untuk menghindari rasa iri hati terhadap orang lain yang memiliki lebih banyak harta atau kekayaan, serta mencegah kita dari sikap sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, sikap sederhana juga membantu kita untuk merasa puas dengan apa yang kita miliki tanpa terus-menerus mencari kepuasan dari barang-barang atau gaya hidup yang lebih mewah. Ini memungkinkan kita untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati tanpa harus bergantung pada materi atau kepemilikan. Yang keempat, dengan hidup sederhana, kita dapat menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita, baik secara finansial maupun emosional. Ini membantu kita untuk hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Dengan bersikap sederhana dalam kehidupan, kita tidak hanya menjalani prinsip tawadhu, tetapi juga membentuk karakter yang lebih kokoh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam merangkai prinsip-prinsip tawadhu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diingatkan akan kekuatan dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekadar ajaran, tetapi panggilan untuk bertindak, merenung, dan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sikap tawadhu, kita memperoleh bukan hanya kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan hidup, tetapi juga rahmat dan keberkahan dalam segala aspek kehidupan. Semoga prinsip-prinsip ini membimbing kita dalam setiap langkah kita menuju perubahan positif, kesuksesan, dan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Dengan merangkul sikap tawadhu, mari kita terus menjaga kesucian hati dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.